Bab 21 hasilnya. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Tiba-tiba seluruh ruangan dipenuhi tawa setelah mereka mendengar kata-kata Xiao Tian. Yun Xin Er adalah penyanyi yang sangat terkenal di Tiongkok, jadi mereka menganggap aneh jika seseorang tidak mengetahui apapun tentangnya. Saat itu, mereka mengira Xiao Tian hidup di bawah batu karena tidak mengetahui apapun tentang Yun Xin Er dan satu demi satu mereka mulai mengasihaninya karena tidak mengetahui suara bidadari atau penampilan cantiknya sejak awal debutnya. Tapi saat ini Yun Xin Er mempunyai pemikiran yang berbeda, dia tidak mengasihani dia karena tidak tahu apa-apa tentang dirinya, melainkan dia malu melihat betapa percaya dirinya dia. Saat itu, Yun Xin Er ingin menggali lubang dan bersembunyi di sana selamanya. Dia pikir tidak ada orang yang tidak mengenalnya di seluruh Tiongkok karena lagunya selalu berada di tangga lagu teratas atau karena penampilannya yang cantik dan suaranya yang seperti bidadari. Xiao Tian yang melihat penonton menertawakannya memiliki wajah tenang seolah tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia tidak suka menonton TV atau membaca koran jadi wajar jika dia tidak tahu apa-apa tentangnya dan dia juga hanya ada di dunia ini beberapa hari. Di kehidupan sebelumnya, karena kayanya ayahnya, dia selalu menghabiskan waktunya untuk belajar dan bermain dengan perempuan. Ia tidak pernah peduli dengan berita atau hal semacam itu karena apapun yang terjadi ia tidak akan menjadi orang miskin dan akan selalu mempunyai kehidupan yang baik karena ayahnya memiliki banyak perusahaan. Yah, bisa dikatakan semua kelakuannya adalah dari kehidupan ayahnya sebelumnya. Setelah ibu di kehidupan sebelumnya meninggal, ayah di kehidupan sebelumnya banyak berubah, dari orang yang baik dan setia menjadi orang yang brengsek. Setiap kali ayah di kehidupan sebelumnya ingin pergi ke pub atau diskotik, ayah di kehidupan sebelumnya selalu menyeretnya bersama ayahnya. Bahkan ketika ayahnya di kehidupan sebelumnya membawa seorang wanita, ayahnya juga membawakan seorang wanita kepadanya, saat itu dia bahkan masih duduk di bangku sekolah menengah. Singkat cerita, alasan karakter Playboy Xiao Tian adalah karena ayahnya di kehidupan sebelumnya juga. Bisa dibilang, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya atau bisa dibilang ayah terdahulunya sukses dalam mendidik anaknya. Bertingkah seolah dia tidak merasa malu, Yun Xin Er terbatuk dan berkata, bagaimana kalau adik kecil? Maukah kamu menjualnya atau tidak? Dia yakin jika dia menyanyikan lagu ini, dia akan berada di ketinggian yang baru jadi dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan lagu ini darinya. Pada awalnya, dia tidak ingin datang ke kompetisi ini dan menjadi juri di kompetisi piano ini karena dia tidak mengerti banyak tentang piano tetapi karena direktur perusahaannya menyuruhnya untuk datang, duduk dan memuji kontestan, dia tidak punya pilihan selain datang pada akhirnya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mendapatkan jackpot. Dari apa yang dia rasakan saat bermain piano hingga reaksi juri dan penonton, dia tahu bahwa lagu ini adalah sebuah mahakarya. Baiklah jika kamu ingin membelinya, tentu saja aku akan menjualnya tetapi, jika kamu menyatakan harga yang tepat, kata Xiao Tian. Meski mengatakan harga yang pantas, namun sebenarnya ia tidak mengetahui berapa harga yang pantas karena ia belum pernah menjual satu lagu pun sebelumnya. Mendengar Xiao Tian bersedia menjual lagunya, Yun Xin Er pun senang dan langsung berkata, menurutmu berapa harga yang pantas ini? Ketika Xiao Tian mendengar ini, dia mengutuk dalam hatinya, dia ingin dia menyatakan harganya, pertama karena dia tidak tahu berapa harga yang tepat untuk lagunya adalah. Kakak mau beli laguku berapa harga? Tanya Xiao Tian. Dia ingin mengetahui harganya terlebih dahulu, lalu dia akan memberikan harga yang lebih tinggi. Bagaimana kalau 50.000 RMB, kata Yun Xin Er. Tentu saja, dia memberinya harga yang murah pada awalnya karena itu adalah aturan bisnis. Saat penonton mendengar hal itu, mereka terkejut karena hadiahnya sama untuk juara ketiga sementara para juri mengernyitkan bibir saat mendengar dia memberikan lagu mahakarya hanya 50.000 RMB namun mereka memutuskan untuk tidak terlibat dalam percakapan ini. Xiao Tian tetap diam, dia berpikir, apakah 50.000 RMB adalah harga yang tepat atau tidak. Melihat Xiao Tian yang terus diam, dia berpikir bahwa dia tidak akan menjual lagunya dengan harga serendah itu jadi dia menambahkan lagi 70.000 RMB. Tiba-tiba ada garis hitam di wajah Xiao Tian ketika Yun Xin Er menaikkan harganya. Sudah kuduga, dia memberi harga laguku dengan harga murah. Dia berpikir dalam hati. Saat itu, Xiao Tian diam, dia ingin tahu apakah dia akan menaikkan harga lagi atau tidak.
Jika dia menaikkan harganya lagi berarti harganya masih rendah dan jika tidak berarti harganya sudah tinggi. Melihat Xiao Tian yang tetap diam, Yun Xin Er mengertakkan gigi dan berkata, 100.000 RMB. Penonton merasakan darah mereka membeku ketika mendengar dia bersedia membayar lagunya seharga 100.000 RMB. Hal yang sama terjadi pada hadiah kedua, jadi, apapun Xiao Tian memenangkan petisi ini atau tidak, dia sudah mendapatkan jackpot dengan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saat ini Ye Xueyin kaget karena penyanyi terkenal itu ingin membelikan lagu putranya dengan harga tinggi. Dia tidak tahu putranya multi-talenta. Dia pandai bermain piano dan bahkan menciptakan lagunya juga. Melihat Xiao Tian yang masih terdiam, Yun Xin Er berkata lagi, ambil atau tinggalkan. Harganya sudah mahal, sama dengan harga saat dia membeli lagu dari komposer terkenal. Mendengar perkataan Yun Xin Er, Xiao Tian tahu bahwa itu adalah harga tertinggi untuk lagunya jadi dia langsung berkata tentu. Yun Xin Er langsung tersenyum dan berkata, jadi kapan kamu akan memberiku liriknya? Setelah audisi ini selesai aku akan memberimu liriknya, kata Xiao Tian sambil tersenyum. Bagus, kata Yun Xin Er. Dia sebenarnya penasaran dengan liriknya dan ingin segera melihatnya tapi ini bukan waktu yang tepat. Baiklah, karena Nona Yun sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, mari kita beri dia petunjuk tentang penampilannya, kata pembawa acara. Aku tidak punya komentar untuk itu, kata salah satu juri. Aku juga, haha, anak muda, sepertinya kamu telah memainkannya dengan baik sampai membuat mereka tidak bisa memberikan komentar, kata juri pria parubaya berkulit hitam. Terima kasih, kata Xiao Tian, dia kemudian meninggalkan panggung. Sudah semuanya, juri akan memberi kita hasilnya dalam 30 menit jadi kalian bisa istirahat sekarang juga, ucap pembawa acara. Setelah itu, para juri menuju ruangan kecil untuk mendiskusikan siapa yang akan menjadi pemenang. 30 menit kemudian mereka keluar dari ruangan itu dan berdiri di atas panggung sambil membawa tanda pemenang 3 besar. Baiklah semuanya, jangan bicara omong kosong lagi dan umumkan saja 3 besar, kata pembawa acara. Ia kemudian melanjutkan, juri tolong beritahu kami hasilnya. Saat ini para penonton sudah menahan nafas. Mereka penasaran siapa yang akan menjadi 3 besar karena menurut mereka semuanya bermain piano dengan sangat baik. Baiklah, juara 3 adalah Cho Han, kata juri pria parubaya berbaju hitam. Klep klep klep, pemuda dewasa itu tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju panggung untuk mengambil hadiahnya. Dia berjabat tangan dengan juri sebelum salah satu juri memberinya piala untuk juara ketiga. Baiklah juara kedua adalah Hu Ling, kata juri pria parubaya berbaju biru. Klep klep klep, wanita muda cantik itu berdiri dan berjalan ke panggung untuk mengambil hadiahnya. Dia berjabat tangan dengan juri sebelum salah satu juri memberinya piala untuk juara kedua. Dan juara dalam kompetisi ini adalah Xiao Tian, kata Yun Xin Er. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Xiao Tian berdiri dan berjalan ke panggung untuk mengambil hadiahnya. Dia berjabat tangan dengan juri sebelum Yun Xin Er memberinya piala sebagai juara pertama. Saat itu, Yun Xin Er melihat dia hanya tersenyum dan tidak terkejut ketika dia mengumumkan bahwa dia adalah juaranya, dia memperlakukannya seperti hal biasa. Saat ini Ye Xueyin senang, dia tidak menyangka putranya akan menjadi juara karena dia tidak pernah tahu putranya bisa bermain piano tetapi sekarang dia tahu bahwa putranya pandai bermain piano. Dan dengan itu, kompetisi telah usai. Tian, ibu tidak mengira kamu akan mendapat juara pertama dalam kompetisi piano ini, kata Ye Xueyin sambil berjalan menuju putranya. Melihat ibunya di ruang kompetisi, Xiao Tian tertegun. Dia tidak pernah menyangka ibunya akan datang untuk menyemangatinya hari ini karena dia mengira ibunya akan sibuk di kedai kopi. Terima kasih ibu. Apakah ibu sudah di sini sejak awal? Petik 2. Mendengar itu, dia berjalan ke arahnya dan memeluknya. Kamu harus memberitahuku jika kamu ingin datang ke sini ibu. Dia balas memeluknya dan berkata, apakah kamu terkejut? Apakah kamu bahagia? Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Ketika kekasihku datang untuk menyemangatiku. Ucapnya dekat ke telinga kanannya lalu meraih pantatnya. Ah, Tian, tidak di sini. Ada banyak orang di sini, katanya dengan suara kecil. Dia mencoba bersikap natural pada saat itu sehingga tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan padanya.
Tapi bukankah ini mengasyikkan? Ucapnya sambil membelai pantatnya. Tian, hentikan. Jangan lakukan itu di sini, ucapnya cemas. Oh, jangan di sini. Apakah kita akan melakukannya di taman? Atau, di bawah jembatan? Dia berkata dekat ke telinga kanannya dan meniupkan nafas panas ke telinga kanannya. Ah, Tian, jangan di luar, biar di rumah saja, ucap ibunya. Saat ini Yun Sin Er sedang berjalan ke arah mereka dari belakangnya sehingga dia tidak tahu apa yang dia lakukan terhadap ibunya. Ketika Ye Suein melihat Yun Sin Er berjalan ke arah mereka, dia langsung memasang wajah khawatir dan mendorongnya menjauh. Oh, siapa ini? Hingga sang juara memeluk seorang wanita dewasa yang cantik segera setelah kompetisi selesai, kata Yun Sin Er dengan nada menggoda. Mendengar suara menggoda itu, dia berbalik dan berkata, "Oh, itu kamu, kakak. Izinkan saya memperkenalkan kamu. Ini ibuku." Yun Sin Er segera menutup mulutnya dan berkata, "Oh, ibumu. Aku minta maaf atas kelakuan kasarku tadi. Halo Nona, namaku Yun Sin Er. Halo Nona Yun, aku ibu Xiao Tian. Namaku Ye Suein," ucap Ye Suein sambil tersenyum. "Sekarang aku tahu kenapa adik begitu tampan. Itu karena ibumu juga wanita cantik," ucap Yun Sin Er sambil tersenyum. Ye Suein langsung menyangkalnya, "Tidak, aku sudah menjadi wanita tua. Nona Yun terlalu memujiku, sebaliknya, menurutku Nona Yun lah yang cantik." "Tidak, Nona Ye masih terlihat muda dan cantik," kata Yun Sin Er sambil tersenyum. "Terima kasih tapi bandingkan dengan Nona Yun, aku tidak cocok disebut cantik oleh Nona Yun," kata Ye Suein. "Apa yang kamu bicarakan Nona Ye? Aku yakin kalau kita seumuran, Nona Ye akan lebih cantik dariku," kata Yun Sin Er. "Bagaimana bisa? Melihat penampilan Nona Yun, aku malah iri dan ingin memiliki penampilan seperti Nona Yun," kata Ye Suein. "Seharusnya aku yang mengatakannya Nona Ye. Aku bahkan tidak yakin apakah aku akan melakukannya, jadilah secantik kamu saat aku seumuran dengan Nona Ye nanti," kata Yun Sin Er. Saat ini, sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak. "Apa kalian sudah selesai saling memuji? Haruskah saya menunggu 2 jam lagi sampai Anda selesai memuji satu sama lain? Kenapa tidak jujur saja dan berkata ya aku cantik atau ya kita cantik?" Selesai. Mendengar mereka masih saling memuji, dia tidak bisa menahannya lagi dan segera mengganti topik pembicaraan. "Oh kakak, apakah datang ke sini untuk mengambil lirik dariku?" Yun Sin Er kemudian menatapnya dan berkata, "Baiklah, itu juga tapi aku datang ke sini untuk memberi selamat padamu secara pribadi karena telah menjadi juara pertama dalam kompetisi piano ini. Terima kasih, kalau soal lirik lagunya, akan kuberikan padamu 1 jam dari sekarang. Tapi bagaimana dengan musiknya? Apakah kamu ingin aku bermain piano lagi atau alat musik lainnya?" Kata Xiao Tian, "Baiklah kamu tidak perlu memikirkannya untuk saat ini. Aku hanya penasaran dengan liriknya dan ingin membacanya," kata Yun Sin Er. Nah di perusahaan tempatnya bekerja, terdapat studio dengan alat musik yang lengkap sehingga jika ingin merekamnya mereka hanya perlu pergi ke studio perusahaan. "Oke. Dan jangan khawatir, 1 jam lagi aku akan membawakan liriknya untukmu," katanya sambil tersenyum. "Tentu, aku akan menunggu," kata Yun Sin Er sambil mengangguk. Sebenarnya dia hanya butuh beberapa menit untuk menulis liriknya karena dia sudah menghafalnya tetapi dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya itulah sebabnya dia berkata dia akan memberikan liriknya kepada Yun Sin Er 1 jam dari sekarang. Yun Sin Er tiba-tiba berkata, "Baiklah. Aku tidak ingin mengganggumu lagi jadi aku permisi dulu." Yun Sin Er lalu berjalan menuju pintu keluar sebelum akhirnya dia menghentikan langkahnya dan berbalik, "Adik aku akan menunggunya kamu di restoran di depan gedung ini." "Tentu, saya akan sampai di sana 1 jam lagi," katanya sambil tersenyum. Setelah Yun Sin Er pergi dia mulai menyeringai. "Ibu, tidak ada orang di sekitar, ayo lanjutkan apa yang kita lakukan tadi," katanya sambil meremas payudaranya. "Ah, tidak, Tian. Ayo lakukan di rumah," ucapnya sambil berusaha untuk tidak mengerang. Dia sensitif di payudaranya jadi setiap kali dia meremas payudaranya, dia akan segera dihidupkan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. "Kenapa tidak?" ucapnya sambil langsung mencium bibir merahnya. Dia membelalakan matanya saat dia tiba-tiba menciumnya tapi dia tidak menolaknya.
Dia terus menciumnya sambil meremas payudaranya dan tidak lama setelah itu, dia bisa merasakan putingnya sudah tegak dan memutuskan untuk menjepitnya melalui bajunya. "Ah, anakku menciumku dan mencubit putingku di dalam gedung kompetisi," katanya sambil mengerang. "Kamu menggerahkan kan, Ibu?" Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang keras menyembul di antara pahanya dan berkata, "Ah, penisku yang keras menyentuh benda di antara pahaku." Dia meraih tangan kanannya dan meletakkannya di atas penisnya, memaksanya untuk menggosokkan penisnya yang keras ke dalam celana. Ah, sudah besar, dia bisa merasakan peti ganisnya yang besar ketika dia memaksa tangannya untuk menggosok peti ganisnya melalui celana. Pada awalnya, dia memaksanya untuk menggosok peti ganisnya tetapi setelah beberapa menit, dia akhirnya menggosoknya atas kemauannya sendiri. Tidak lama setelah itu, dia akhirnya merasakan kakinya menjadi lemas karena dia terus menciumnya dan memainkannya. Merasa ibunya sudah basah kuyup, ia mulai menyeringai dan berkata, "Ibu, apakah kamu ingin pergi ke tempat menarik?" Mendengar putranya tiba-tiba ingin mengajaknya ke tempat menarik, dia tercengang. "Tempat menarik? Di mana Ibu mau pergi?" Tanyanya penasaran. Melihat reaksinya, dia tahu rencananya berhasil jadi dia tersenyum indah dan berkata, "Ayo pergi." Dia mengangguk. Sekali lagi dia tercengang ketika dia menyeret dia ke sudut gedung. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tian, kenapa kita masih di gedung kompetisi ini? Apakah tempat menarik yang kamu maksud di dalam gedung ini?" Petik 2 titik. Yesuein segera berkata, "Tian, kenapa kita berhenti di depan kamar mandi? Ini tempat menarik yang kubicarakan," katanya. "Apa, tempat yang menarik untuk berhubungan seks?" Mendengar perkataannya, dia langsung memasang wajah khawatir dan berkata, "Tian, Ibu takut melakukannya di sini. Kita lakukan saja di rumah. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja," ucapnya sambil tersenyum. Tapi, wajahnya masih khawatir. Ini pertama kalinya dia berhubungan di kamar kecil dan ini juga kamar kecil umum jadi dia khawatir, bagaimana jika ada yang datang saat mereka berhubungan di dalam kamar kecil. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. "Bukankah Ibu ingin merasakan sensasi baru saat berhubungan intim denganku?" katanya. "Ayo kita masuk ke dalam." "Iya, tapi Ibu juga takut," katanya. "Jangan khawatir," katanya sambil mencium bibirnya. Dia segera masuk ke dalam kamar kecil wanita karena lebih bersih dari kamar kecil pria. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam salah satu bilik toilet. Dia segera duduk di toilet duduk dan berkata, "Ayo, duduk di pangkuanku." Baiklah," katanya malu-malu. Dia melingkarkan tangannya di pinggangnya dan mulai menciumnya. Awalnya dia masih malu-malu dan memasang wajah khawatir namun setelah beberapa menit mereka berciuman, nafsunya mulai hilang dan tidak peduli lagi. Dia melingkarkan tangannya di lehernya dan menciumnya dengan penuh gairah. Saat mereka berciuman, dengan menggunakan kedua tangannya, dia mengangkat roknya ke pinggangnya. Dia melepaskan ciumannya saat dia merasakan roknya sudah ada di pinggangnya. Dia menatapnya selama beberapa detik sebelum dia mulai menciumnya lagi. Pada waktu itu, dia mulai meremas-remas rambutnya saat mereka bertukar air liur. Dia melepaskan ciumannya lagi dan bernapas dengan berat. Melihat ibunya seperti itu, dia tahu ibunya tidak tahan lagi. Dia menurunkan celana jeansnya hingga ke kakinya dan menyelipkan celana dalam berenda berbentuk T berwarna merah ke sisi yang lain. "Ah," rintihnya saat merasakan penisnya ada di dalam vaginanya. Dia meraih pinggangnya dan menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, membuat peti ganisnya bergerak di dalam dan di luar V4 ginanya berulang kali. "Ah, ah, ah," dia mengeluarkan banyak rangan sambil menusukkan peti ganisnya. Tidak lama setelah itu, dia mulai menggerakkan pinggulnya mengikuti iramanya, tubuhnya tiba-tiba menjadi panas dan jus cinta mulai menetes ke paha rampingnya. Saat itu ia merasakan vagina ibunya berbeda dari biasanya. Memeknya bergerak-gerak liar dan rasanya tak mau melepaskan penisnya lagi. "Tian, Tian, Tian," dia memanggil namanya dengan suara kecil, takut ada yang mendengarnya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di telinga mereka dan masuk ke dalam bilik toilet di sebelah mereka. Ibunya segera menatapnya dan berkata dengan suara kecil, "Tian, ada yang datang." "Hentikan, Ibu takut." Dia pura-pura tidak mendengar apa-apa dan terus menggerakkan tangan dan pinggulnya. Melihat putranya tidak berniat berhenti bergerak, ia menggigit jarinya untuk memastikan ia tidak akan mengeluarkan erangannya hingga akhirnya ia tidak bisa menahannya lagi saat penisnya sudah mengenai rahimnya.
Ah, rintihnya. Mendengar itu, wanita di bilik toilet sebelah langsung berkata, "Nona, kamu baik-baik saja." Wanita di bilik sebelah itu terkejut saat mendengar erangan Ye Sueyin dan mengira Ye Sueyin terluka. Ye Sueyin tertegun saat mendengar perkataan wanita selanjutnya. Ia kemudian berusaha menjawab senormal mungkin, "Ya, hanya saja, perutku sakit." Ye Sueyin segera menatap putranya, memberinya tanda untuk berhenti menggerakkan pinggulnya hingga wanita itu pergi, namun dia hanya nyengir dan tidak berhenti menggerakkan pinggangnya. Melihat putranya yang tidak berhenti menggerakkan pinggangnya, dia hanya bisa berusaha untuk tidak mengerang lagi tapi gagal setelah dia menggerakkan pinggulnya lebih cepat dan penisnya mengenai rahimnya. Dia mengerang lebih keras dari sebelumnya. "Nona, apa Anda baik-baik saja? Apakah Anda butuh bantuan saya?" Ucap wanita di bilik toilet sebelah lagi. "Tidak, aku, baiklah." Terima kasih kamu," katanya sambil mencoba menyelesaikan kata-katanya tanpa memperhatikan wanita di bilik sebelah itu apa yang dia lakukan di kamar mandi. "Baiklah," kata wanita di bilik toilet sebelah. Saat ini dia merasa akan orgasme, dia langsung memasang wajah khawatir dan mulai mencongkel kepalanya. "Tolong wanita itu bilik toilet sebelah, tolong pergi secepatnya atau kamu akan tahu aku sedang berhubungan seks dengan anakku di sini. Silakan." Dia semakin dekat dengan Cum dan itu membuatnya semakin khawatir. "Saya tidak dapat menahannya lagi. Saya tidak dapat menahannya lagi, aku akan Cum. Seseorang yang tidak kukenal akan mengetahui bahwa aku berhubungan seks dengan anakku di toilet umum," pikirnya dalam hati. Beruntung wanita itu sudah selesai menggunakan toilet dan hendak mencuci tangannya. Setelah mencuci tangannya wanita itu berkata, "Nona, menurutku kamu harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Sepertinya kamu benar-benar terluka sekarang." Ye Sueyin sudah mencapai batas kemampuannya sehingga dia tidak bisa menjawab wanita itu. Klik, terdengar suara pintu tertutup. Coming. Saat itu air maninya besar sekali karena terlalu lama memegang air maninya. Dia lega karena dia bisa menahannya sampai wanita itu pergi, jika tidak wanita itu tahu apa yang dia lakukan di sana. "Tian, dasar anak nakal. Bagaimana kalau dia tahu lebih awal?" katanya dengan marah. "Tapi bukankah itu mengasyikkan?" dia berkata. Dia kemudian melanjutkan, "Caramu mencoba yang terbaik untuk tidak keluar atau mengeluarkan eranganmu adalah hal paling lucu yang pernah kulihat. Seperti yang diharapkan dari kekasihku." Dasar bocah nakal, meringis Ye Sueyin, "bagaimana bisa kamu melakukan itu pada ibumu?" Tiba-tiba dia merasakan penisnya di dalam vaginanya bergerak lagi. Dia tahu hal seperti ini akan terjadi sejak awal sehingga dia hanya bisa menerima nasibnya saat itu. Setelah beberapa menit, dia akhirnya merasa seperti hendak Cum. "Ibu, aku coming," katanya sambil masuk ke dalam vaginanya. Setelah itu, dia berdiri dan membersihkan penisnya menggunakan mulutnya. Setelah melihat penisnya sudah bersih, katanya sambil mencubit hidungnya, "Ibuku baik, dia sangat memahamiku." "Baiklah, ayo keluar dari sini," ucapnya sambil mengusap hidungnya. Dia keluar dulu untuk memastikan di sana tidak ada orang di luar dan setelah itu, dia masuk lagi dan membawa putranya keluar dari kamar mandi wanita. Dia tiba-tiba teringat janjinya dengan Yun Sin Er, dia segera mencari toko alat tulis. Setelah mencari toko alat tulis, dia menulis lirik di buku. "Kapan kamu membuat lagu ini, Nak?" kata ibunya. Dia sudah menciptakan lagu ini sejak lama tapi dia tidak bisa mengatakannya sehingga dia memutuskan untuk berbohong padanya, "Ibu. 1 tahun yang lalu," katanya sambil merasa tidak enak karena telah membohongi ibunya. "Oh iya, siapa yang mengajarimu bermain piano?" tanyanya penasaran. Ibu ingin berterima kasih kepada orang itu. "Aku belajar sendiri ibu," katanya sementara dia berbohong lagi. "Benarkah?" dia berkata dengan terkejut. Dia mengangguk. "Anakku jenius. Haruskah kita membeli piano agar kamu bisa memainkannya?" katanya sambil tersenyum. "Ibu, saya ingin berbisnis dengan uang hasil kompetisi dan uang untuk itu Yun Sin Er," katanya jujur. "Apa?" dia terkejut lagi. "Iya ibu, aku sudah lama ingin berbisnis tapi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya karena sekarang aku punya uang dari kompetisi dan Yun Sin Er," ucapnya sambil berbohong. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Sebenarnya dia tidak pernah terpikir untuk berbisnis namun setelah mengambil alih tubuh Xiao Tian,
dia ingin mewujudkan impian pemilik tubuh aslinya menjadi kenyataan, yaitu menjadi pria sukses. Dengan menjadi pria sukses, ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya seperti membuat bibi dan ibunya tidak perlu bekerja lagi untuk mencari nafkah. Kalau begitu kenapa kamu tidak bertanya pada ibu? Ibu bisa, tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya dia disela olehnya. Tidak ibu, aku ingin berbisnis dengan uangku. Aku tidak ingin merepotkan ibu lagi. Dia berkata sambil menatapnya dengan serius. Tapi, dia ingin mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuknya. Dia tidak peduli dengan uang atau semacamnya, selama dia bahagia, dia bisa mengorbankan segalanya. Dia memegang bahunya dan menatap matanya, Ibu, kamu telah membesarkanku sendiri, sekarang giliranku untuk membahagiakanmu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi pria sukses sehingga kamu tidak perlu bekerja lagi untuk melakukannya, mencari nafkah untuk kami. Mendengar itu, dia sangat bahagia, air mata mulai keluar dari matanya, Tian, ibu sudah senang memiliki kamu di sisinya. Ketika dia melihat air matanya, dia segera menyekanya menggunakan ibu jarinya dan berkata, Ibu mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memastikan bahwa kamu akan memiliki hidup yang bahagia. Tian, katanya sambil memeluknya. Dia memeluknya kembali dan setelah mereka berpelukan selama beberapa detik, dia melepaskan pelukannya dan berkata, baiklah, ibu. Ayo kita temui Yun Sin Er supaya kita dapat uang lagi. Petik 2. Dasar bocah nakal, kamu tidak menelpon kakak perempuannya lagi. Katanya, sepertinya kamu hanya menelpon kakak perempuannya ketika dia ada di hadapanmu. Petik 2. Ibu menyadarinya. Awalnya, aku ingin memanggilnya Nyonya atau Hakim tapi kemudian aku menyadari bahwa dia akan lebih bahagia jika aku menelepon kakak perempuannya. Ibu, aku ingin memanfaatkan popularitasnya untuk bisnisku nanti jadi aku perlu untuk membahagiakannya, ucapnya jujur. Agar itu, anakku jahat sekali, ucapnya sambil terkikik. Apa yang ibu bicarakan? Ini semua tentang uang, saya akan melakukan apapun demi uang. Ucapnya lalu melanjutkan, ayo kita pergi menemui uangku, bukan maksudku Yun Sin Er. Mendengar putranya memanggil penyanyi terkenal, uang, dia pun tertawa terbahak-bahak, ahahaha, Tian, aku tidak tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan jika dia tahu kamu menelponnya dengan uang. Dia menyentuh dagunya dan berkata, baiklah, mungkin dia akan memukulku. Petik 2, lalu biarkan ibu memukulmu di tempatnya, ucapnya sambil memukulnya dengan lembut. Hei, berhentilah memukul kekasihmu. Bagaimana jika kekasihmu terluka karenanya? Katanya sambil tertawa. Aku tidak peduli, dia memukulnya sambil tertawa. Dia tertawa ketika ibunya memukulnya, lalu dia berkata, baiklah, aku menyerah, jika kekasihku ingin memukulku, aku akan mengorbankan tubuhku agar kekasihku bisa memukulku sampai dia puas. Lidahnya fasih sekali, katanya. Tapi kekasihku menyukainya kan? Tanyanya sambil dia tersenyum padanya. Tidak, katanya sambil menoleh tetapi senyuman muncul di wajahnya. Begitukah? Oh hatiku sedang berdarah saat ini, tak akan berhenti mengeluarkan darah sampai kekasihku menciumku, ucapnya sambil menyentuh dadanya. Berhenti berpura-pura, dia memukulnya lagi. Baiklah, ayo berpegangan tangan saat dia berjalan ke restoran, katanya sambil mengulurkan tangannya. Aku tidak mau, katanya sambil tersenyum. Aku tidak akan menerima jawaban tidak, katanya sambil memegang tangannya. Ketika dia memegang tangannya, dia tidak melawan dan membiarkan dia memegang tangannya. Setelah itu, mereka berjalan menuju restoran di depan gedung untuk menemui Yun Sin Er. Setelah mereka masuk ke dalam restoran, dia kagum. Restorannya besar dan memiliki 3 lantai, itu adalah restoran tradisional Cina. Bangunan restoran berbentuk persegi dan terdapat taman kecil dengan air terjun buatan di tengah bangunan restoran. Pada saat ini ada sesuatu yang dia sesali, dia tidak bertanya pada Yun Sin Er secara spesifik tempat di mana mereka akan bertemu jadi dia berjalan menuju kasir dan bertanya di mana Yun Sin Er berada. Sepertinya Yun Sin Er sudah tahu hal seperti ini akan terjadi jadi dia memberitahu kasir di mana dia berada. Segera salah satu karyawan membawa mereka ke tempat Yun Sin Er. Setelah sampai di lantai 3, mereka berjalan menuju ruang VIP. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, dia melihat Yun Sin Er menikmati minum teh sambil melihat air terjun buatan. Ruangan itu berukuran sekitar 5 kali 5 meter persegi, dengan tanaman bambu di setiap sudutnya.
Ada sofa di tengah ruangan dan meja kecil di depan sofa dengan lampu gantung di langit-langit. Oh, aku sudah menunggumu. Silakan duduk, kata Yun Xin Er sambil tersenyum. Terima kasih, kata Ye Xueyin dan Xiao Tian secara bersamaan. Xiao Tian dan Ye Xueyin lalu duduk di depan Yun Xin Er. Kakak, ini lirik ilusi, katanya sambil memberikan lirik itu kepada Yun Xin Er. Oh, kamu langsung ke pokok permasalahan ya. Xin Er. Yun Xin Er mengambil liriknya dan mulai membacanya. Saat Yun Xin Er mulai membaca liriknya, dia bisa merasakan kebahagiaan bidadari dalam lirik itu seperti saat bidadari bertemu dengan manusia, saat mereka menghabiskan waktu bersama, saat mereka tertawa bersama, dan saat mereka berpegangan tangan sambil menghadapi kekejaman dunia. Tapi saat Yun Xin Er membaca lebih lanjut, matanya berhenti pada lirik sedih itu. Cinta telah lelah, pergi dan tak ada lagi. Meninggalkan kelembutan yang menyayat hati. Selain dia, aku tak punya apa-apa lagi. Saat piano dimainkan, lagu yang pas untuk momen yang begitu baik. Aku baru saja mendengarnya dan menangis semakin keras. Mimpi tercipta, terbangun dan hancur. Meninggalkan kelembutan yang memilukan. Mengapa, aku, memberimu segalanya. Aku selalu memastikan kamu bahagia. Kenapa kamu melakukan itu padaku? Aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Tuhan, tolong, aku ingin mengulang waktu. Dan mendengarkanmu. Petik 2. Yun Xin Er bisa merasakan perasaan sedih malaikat itu, ketidakberdayaan, penyesalan, dan depresi pada lirik itu. Lirik ini luar biasa, saya hanya perlu menambahkan musik ke dalamnya dan itu akan menjadi sempurna. Aku yakin aku akan mencapai puncak baru dengan lagu ini, pikir Yun Xin Er dalam hati. Gimana kabar kakak? Tanya Xiao Tian. Yun Xin Er meletakkan liriknya di atas meja dan berkata, Sempurna sekali. Aku bisa merasakan kebahagiaan dan sedihnya di lirik ini. Ada baiknya jika kamu tidak mengecewakan di atasnya, katanya sambil tersenyum. Saat ini, pegawai itu datang dan memberikan dia dan ibunya menu di restoran. Kamu bisa pesan apa saja, terserah aku, kata Yun Xin Er sambil tersenyum. Terima kasih kakak. Tidak hanya cantik tetapi kamu juga baik, katanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Xueyin memandang putranya dengan aneh. Anakku sangat jahat, dia berperilaku berbeda karena uang. Aku mau pesan teh hijau, katanya, lalu dia menatap ibunya, bagaimana denganmu ibu? Aku juga, kata Ye Xueyin. Setelah karyawan itu menuliskan pesanannya, dia segera pergi. Yun Xin Er kemudian mengeluarkan sebuah dokumen dan menaruhnya di atas meja. Dia berkata, saya sudah menyiapkan dokumen untuk transaksi, Anda membacanya terlebih dahulu dan menandatanganinya jika Anda tidak ada masalah dengan itu, setelah itu, uangnya akan ditransfer ke rekening bank Anda. Ia mengambil dokumen itu dan membacanya dengan teliti karena ia tidak ingin menyesalinya di kemudian hari. Dalam dokumen tersebut, dikatakan bahwa dia tidak dapat memberitahu semua orang bahwa dialah pencipta lagu tersebut karena perusahaan akan mengklaim lagunya nanti dan jika dia yang melakukannya, dia harus membayar 150.000 RMB. Sudut bibirnya bergerak-gerak ketika membacanya karena hukumannya lebih tinggi dari harga jual lagunya tapi dia bisa memahaminya, sehingga penciptanya tidak bisa mengklaimnya untuk mengambil keuntungan nanti ketika lagunya sudah terkenal. Biasanya pencipta dapat mengklaim lagu tersebut tetapi tidak dapat mengklaim tempat Yun Xin Er bekerja. Dia bercerita bahwa dulu ada pencipta yang melakukan hal itu dan akhirnya menimbulkan masalah bagi perusahaan karena perusahaan mereka adalah salah satu perusahaan terbesar sehingga perusahaan menambahkan aturan baru ketika pencipta menjual lagunya ke perusahaan. Dia membacanya lebih lanjut dan dia baik-baik saja dengan kondisi di dokumen itu. Ada yang ingin kutanyakan padamu, Kakak Yun. Ucapnya tiba-tiba, ada apa? Apa kau punya masalah dengan kondisi ini? Tanya Yun Xin Er. Tidak, bukan itu. Aku ingin memakai pakaian bisnis jadi aku ingin bertanya, berapa yang harus aku bayar untuk membuatmu memakai pakaian rancanganku di konser live-mu berikutnya? Aku akan membuatkan gaun untukmu, katanya. Sebelum dia datang menemuinya, dia telah mencari segala sesuatu tentangnya di internet dan menemukan, dia memang seorang penyanyi terkenal di Tiongkok. Dia pikir ini adalah peluang besar baginya untuk memulai bisnisnya dan menjadi terkenal dalam waktu singkat, jadi dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Di kehidupan sebelumnya,
bisnis pertama ayah sebelumnya adalah bisnis pakaian dan ayah sebelumnya juga mengajarinya cara mendesain pakaian wanita atau pria sehingga tidak hanya dia bisa mendesain pakaian untuk pria atau wanita, dia juga punya banyak sketsa desain pakaian darinya, kehidupan sebelumnya, yang dia butuhkan hanyalah seorang penjahit dan dia bisa memulai bisnis pakaiannya. Kamu ingin aku memakai gaun rancanganmu di konser langsungku berikutnya? Tanya Yun Sin Er. Ya, berapa aku harus membayarmu? Dia bertanya. Dia tahu karena dia bukan desainer terkenal jadi dia tidak mau memakai gaun rancangannya secara gratis itulah sebabnya dia ingin membayarnya untuk mengenakan gaun rancangannya nanti. Kamu pintar, tadi kamu bilang kamu tidak tahu apa-apa tentang aku jadi aku berasumsi kamu telah mencari segala sesuatu tentang aku sebelum kamu datang ke sini dan setelah kamu mengetahui betapa terkenalnya aku. Yun Sin Er berhenti bicara sebentar, sejenak dan tersenyum, kamu ingin aku memakai gaun rancanganmu karena jika aku memakainya di konser liveku, kamu akan langsung mendapat banyak pesanan setelah konserku selesaikan. Kamu benar, ucapnya jujur. Yun Sin Er menyentuh dagunya dan berkata, karena kamu menjual lagu karyamu kepadaku, aku tidak akan meminta pembayaran tetapi jika kamu ingin aku memakai gaun rancanganmu harus sesuai dengan kesukaan dan temaku, untuk konser live saya karena saya tidak bisa mengenakan gaun apapun di konser live saya. Petik 2. Jangan khawatir kakak Yun, saya tidak akan mengecewakan Anda. Cukup beritahu saya tema konser live Anda berikutnya dan saya akan membuat yang paling indah gaun yang sesuai dengan tema konser live-mu, katanya dengan percaya diri. Bagus, jangan lupa traktir aku makan kalau nanti kamu mendapat banyak pesanan, kata Yun Sin Er sambil tersenyum. Jangan khawatir, kakak Yun, tidak hanya aku akan mentraktirmu makan, aku juga akan memberikan sesuatu yang tidak akan kamu lupakan, ucapnya sambil tersenyum. Mendengar itu, Yun Sin Er penasaran jadi dia bertanya, oh ada apa? Petik 2. Rahasia, dia mengedipkan mata. Kamu pandai membuat orang penasaran ya. Baiklah, berikan aku info kontakmu agar aku bisa memberitahumu nanti, ucap Yun Sin Er. Dia segera memberikan info kontaknya, di sini. Yun Sin Er mengambil informasi kontaknya dan berkata, ayo pergi ke studio perusahaan, saya ingin menyelesaikan semuanya hari ini jadi jika Anda tidak memiliki masalah, silakan tanda tangani sekarang juga. Mendengar hal itu, ada garis hitam di kepalanya namun karena dia sudah membaca dokumen tersebut dengan cermat dan tidak mempermasalahkan apa yang tertulis di dalamnya, dia segera menandatangani dokumen tersebut. Setelah itu Yun Sin Er mengambil smartphone-nya dan segera terdengar suara notifikasi di smartphone Xiao Tian. Ketika dia membacanya, ada pemberitahuan bahwa Yun Sin Er mengiriminya 100.000 RMB ke rekening banknya. Dia kaget saat membacanya, kenapa dialah yang memberinya uang? Bukankah perusahaannya yang harus membayarnya? Seolah-olah Yun Sin Er mengerti apa yang dia pikirkan, dia segera berkata, saya sudah mengatakan ini kepada manajer produksi. Saya sudah mengirimkan pertunjukan piano Anda kepadanya juga dan dia menyukainya jadi dia mentransfer uang perusahaan ke bank rekening saya jadi setelah Anda menandatangani dokumen saya dapat segera mentransfer uangnya kepada Anda. Dia terkejut karena Yun Sin Er tahu apa yang dia pikirkan. Apakah itu tertulis di wajahku? Ayo kita ke studio perusahaan. Manajer produksiku sudah menunggu kita di sana, kata Yun Sin Er sambil berdiri. Ibu, apakah kamu mau ikut bersama kami atau mau pulang dulu? Dia yakin hari ini dia akan pulang terlambat karena Yun Sin Er ingin menyelesaikan semuanya hari ini jadi hari ini akan menjadi hari yang panjang. Ibu akan ikut denganmu, kata Ye Suein. Baiklah, katanya sambil mengangguk. Kemudian Xiao Tian dan ibunya masuk ke dalam mobilnya dan kemudian mereka pergi ke studio perusahaan. Setelah sekitar 30 menit, mereka tiba di studio perusahaan. Studio perusahaannya besar, ukurannya sekitar 110 kali 100 meter. Gedungnya berlantai 4, ruang studio di lantai 1, ruang pertemuan di lantai 2, ruang santai di lantai 3, dan ruang renang di lantai 4. Ketika dia berada di dalam studio perusahaan, ada banyak orang dan dari penampilan mereka dia mengira mereka adalah penyanyi atau aktris di bawah perusahaan ini. Tidak ingin membuang waktu, Yun Sin Er, Xiao Tian, dan Ye Suein pergi ke kamar studio. Setelah sekitar 2 jam mereka menyelesaikan semuanya dan karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Xiao Tian dan ibunya ingin segera pergi. Biarkan aku mengantarmu ke rumahmu, kata Yun Sin Er.
Dia merasa tidak enak karena dialah yang menyeret mereka setelah kompetisi selesai dan hari sudah malam, jadi setidaknya dia ingin membawa mereka ke rumah mereka. Tidak apa-apa, Kak Yun. Kita bisa naik taksi, kata Xiao Tian sambil menolak tawarannya. Benar Nona Yun, kamu orang yang sibuk jadi kami tidak ingin membebanimu, kata Ye Suein. Tidak, alasan Nona Ye dan adik Xiao terlambat adalah karena aku, jadi aku akan merasa tidak enak jika aku membiarkan kalian berdua naik taksi untuk pulang, kata Yun. Sin Er sambil bersikeras. Kamu benar-benar tidak perlu melakukannya, kakak. Aku ingin menikmati malam yang indah ini bersama ibuku, kata Xiao Tian, lalu dia menatap ibunya, bukankah itu benar ibu? Benar sekali, kata Ye Suein. Dia kemudian menambahkan, Nona Yun Don tidak perlu merasa sedih tentang ini. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Tapi bagaimana jika, sebelum Yun Sin Er menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian mengucapkan sepatah kata lagi, Kakak Yun, kamu masih punya banyak hal yang harus dilakukan kan? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Tidak akan terjadi apa-apa pada kami. Yun Sin Er menghela nafas dan berkata, baiklah. Baiklah. Aku pergi dulu, ucapnya sambil pamit. Kita berangkat dulu Nona Yun, ucap Ye Suein sambil tersenyum. Oke, hati-hati, ucap Yun Sin Er. Lalu Xiao Tian dan ibunya pergi. Ibu, bagaimana kalau kita menikmati malam dulu sebelum kita pulang? Tanyanya, yakin, ucapnya sambil mengangguk.